Untuk radio sendiri, memang saat ini masih banyak yang beroperasi, walaupun tidak banyak juga yang sudah berguguran. Gitu. Beberapa waktu yang lalu saya sempat ngobrol dengan salah satu mahasiswa dan juga dosen di salah satu perguruan tinggi negeri jurusan komunikasi. Banyak juga peminatnya. Ya, Brothers, kembali kita berjumpa di podcast Bright Indonesia dan masih bersama bintang tamu kita pada hari ini, Tony. Tony, ya. Ya. Dari sebuah pengalaman-pengalaman yang dicapai, pastinya dulunya itu kan banyak hal-hal yang mendapatkan arti dalam kehidupan kita. Di sini adalah apa sih yang bisa kita menjadikan terpuaskan? Begitu bahagia kita mengalami hal seperti itu. Oke. Buat saya pribadi, saya dari dulu punya keinginan, bukan keinginan, punya cita-cita yang sampai saat ini saya jalani, bahwa saya pengen memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Saya ingin menghibur orang lain, gitu kan ya. Ketika orang lain bahagia, ketika orang terhibur, buat saya bahagia. Betul. Gitu kan ya. Nah, itu yang saya lakukan ketika saya menjadi seorang presenter, menjadi seorang penyiar radio, apapun itu. Satu itu. Karena ada sebuah kepuasan di dalam diri saya ketika, tadi pagi itu saya dengerin radio ini, lagunya enak banget, gini. Ada rasa kepuasan. Betul. Ketika saya jalan kemana, saya mendengar, tau nggak? Tadi aku dengerin radio, penyiarnya ini, walaupun bukan radio saya ibaratnya gitu ya. Ada rasa puas juga dalam hati saya gitu kan. Saya itu, sampai hari ini saya masih tetap melakukan itu. Dalam arti saya pengen membagi itu, termasuk membagi ilmu saya kepada orang-orang siapapun itu. Gitu. Jadi yuk kita belajar bareng-bareng gitu kan tentang sebuah media radio. Bagaimana menjadi seorang penyiar yang baik, bagaimana kita bekerja di lingkungan media itu seperti apa dan sebagainya. Itu Om yang berarti sempat dong ya dulu digil-gilain sama fans club ya? Oh iya, pernah. Nah, Om Tony, ini kan kita berbicara tentang seorang pelaku yang bisa memberikan kebahagiaan kepada audiens, ya kan? Ini dulu adalah radio konvensional, ya kan? Yang tentunya ada hal-hal yang barangkali kita perlu cermati dengan keberadaan yang sekarang ini, yang serba praktis, ya kan? Yang pastinya ya sekarang ini ada perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan yang terjadi adalah dari kalangan pendengar yang sekarang ini itu sukanya kemana, ngarah kemana. Selama Om Tony sekarang di Banjarmasin ya? Di Banjarmasin apakah radio? Di sana beberapa radio masih banyak tetap on air gitu kan. TV lokal juga banyak, TV nasional juga banyak. Karena di beberapa daerah sudah dalam program untuk televisi sudah digital gitu. Di Kalimantan Satu, contohnya Kalimantan Satu sudah meliputi Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, kemudian Banjarbaru, sama Tanah Laut sudah ada 5. Mereka sudah bisa mendapatkan siaran digital dan sebagainya. Nah, untuk radio sendiri, memang saat ini masih banyak yang beroperasi, walaupun tidak banyak juga yang sudah berguguran. Gitu. Menyikapi mereka masih mendengarkan radio nggak sih? Gitu kan? Masih ibaratnya ada warning gitu. Saya pikir masih ada, walaupun tidak sebanyak dulu, gitu kan ya. Karena saya yakin bahwa setiap tahun itu kan orang generasi akan berbeda. Betul, betul. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya sempat ke salah satu sekolah gitu kan, saya cerita gini, dan ternyata di situ hampir semuanya tidak mendengarkan radio. Hampir semua nggak mendengarkan radio. Tidak mendengarkan radio. Bahkan ketika saya tanya, kamu tahu radio ini nggak? Gitu, nggak tahu. Orang mudeng. Saya sempat mikir, waduh, saya bilang gitu kan. Akhirnya saya bercerita bahwa
bagaimana mereka supaya untuk bisa suka dengan radio, mendengarkan radio. Betul. Memang agak susah, agak berat. Cuma kita harus yakin, kita harus bisa, gitu, bahwa ayo kita dengerin radio. Radio itu asik kok. Ya. Jangan-jangan di sana di Banjarmasin nggak ada tuh kejuaraan radio kali ya? Ada, banyak. Ada. Tak pikir nggak ada ya? Banyak. Ada. Banyak. Oh banyak. 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 Tapi aku HP. Kan di handphone juga bisa dengerin radio. Itu dia. Radio streaming ya. Iya. Radio digital. Iya. Nah, itu pelajari nggak ketika mengetahui itu kan kembali lagi setiap wilayah berdiri sebuah radio itu kan yang menentukan adalah pendengar. Betul. Kemudian berkaitan dengan produk. Betul. Sempat pelajari. Iya. Itu harus bagaimana kalau seandainya kita mendapatkan hal seperti itu? Gini, karena setiap daerah itu kan faktor demografis geografis berbeda-beda. Betul. Gitu kan. Iya. Pulau Jawa dengan Kalimantan berbeda, Kalimantan dengan Sulawesi berbeda-beda, gitu kan. Belum tentu apa yang kita sampaikan juga bisa diterima oleh masyarakat sana dan sebagainya. Itu memang agak berat. Jadi kita memang harus melihat situasi dan kondisi di sana seperti apa. Gitu. Ketika ada produk M, belum tentu produk itu juga cocok di sana. Iya. Karena itu tadi faktor masyarakatnya yang berbeda. Betul. Jangankan gini, kuping kita aja mungkin berbeda. Iya. Contohnya gitu kan ya. Di sini kita suka dengan lagu ini contohnya. Iya. Belum tentu di sana juga suka. Di sini produk ini oke, laku berat, iklannya radio ini baik, belum tentu di sana. Gitu. Jadi berbeda. Nah, itu yang harus kita siasati seperti apa dan sebagainya. Gitu. Kecenderungan di Banjarmasin itu sebenarnya kalau untuk mereka yang mendengar radio ya, itu sebenarnya kalau untuk musik misalnya, untuk lagu lah, itu lebih suka produk kita atau produk luar? Produk kita. Produk kita. Produk kita. Dengan genre musik yang berbeda-beda. Betul. Betul. Jadi gini, ada beberapa radio di sana itu lebih segmennya adalah multi segmen, gitu ya. Jadi ada radio lagu barat, lagu Indonesia, lagu daerah dan sebagainya ada. Cuma, gitu kan ya, paling banyak itu memang radio-radio yang lagu-lagunya adalah produk kita sendiri. Produk sendiri. Dangdut paling banyak. Dangdut. Pop. Bahkan ada beberapa radio di Kalimantan Selatan itu ada yang muter lagu-lagu campur sari. Oh, kedaerahan lah ya, kedaerahan. Ada yang muter lagu-lagu Banjar juga ada. Dan itu memang menjadi salah satu program acara favorit di radio itu juga. Iya, gitu kan. Iya. Saya nggak menyebutkan itu radio mana, cuma ada yang itu sampai pendengarnya datang. Jadi ada beberapa yang saya jadi ingat zaman dulu. Mereka datang, mana sih si Om itu tuh, mana sih ada bawa nanas gitu, gitu kan, betul. Terus kalau di sana kan suka bawa wadai itu apa ya, bawa kue-kue gitu, bawa wadai ke sana gitu kan, ngobrol gitu. Jadi masih ada istilahnya apa fans club ya? Iya, fans gitu. club, betul. Gitu. Ada kedekatan lah betul, ya, yang disenangi ya. Betul, karena itulah kekuatan Rizal, salah satunya itu. Iya, betul. Gitu. Ya. Jadi ketika ayo kita libatkan si pendengar dalam program acara kita, mereka akan bahagia. Mereka pasti akan cerita ke satu yang lain. Nah, kalau di Banjarmasin secara gambaran, ini sebenarnya lebih banyak penduduk katakanlah pendatang atau penduduk asli di sana? Penduduk lokalnya banyak. Penduduk lokalnya pasti banyak lah. Cuma pendatang juga lumayan banyak. Karena pendatang kan rata-rata pendatang dari Pulau Jawa. Pulau Jawa. Ya, Jawa Timur, Jawa Barat. Merantau lah ke sana ya. Merantau di sana. Makanya di sana kayak lagu-lagu campur sari bisa diterima, lagu-lagu Banjar juga bisa diterima. Jadi mengarah ke situ. Betul. Nah, ada sesuatu yang menarik gak, Mas? Ketika kan Mas itu dulu di Bogor ya? Iya. Terus sempat kemana aja, Mas? Bogor, Cianjur, terus sempat ke Sukabumi, Cianjur, dan ini adalah luar pulau. Luar pulau pertama kali yang saya luar biasa, perjalanan berani juga ya. Harus berani. Aku sih takut. Karena ninggalin keluarga. Iya, betul. Tapi keluarga diajak? Ya, kebetulan saya kan cuma tinggal berdua dengan anak saya. Saya nggak tahu apakah memang ini udah Allah jalankan, Allah takdirkan ke saya. Anak saya itu dapat beasiswa masuk kuliah di perguruan tinggi negeri di
Banjarmasin. Oh, alhamdulillah. Saya pun juga kebetulan diminta untuk membantu di salah satu media televisi di sana dan radio di sana. Akhirnya kita hijrah lah dari Bogor ke Banjarmasin. Berarti udah ditemukan jalannya. Ya. Berarti Allah udah ngasih jalan, lu di sini tinggal, lu udah nggak usah kemana-mana gitu ya. Betul. Makanya kemarin saya bilang, ayo aku siap untuk membantu teman-teman di sini, untuk teman-teman media yang pengen ngobrol diskusi sama aku, ayo diskusi sama saya. Sebenarnya iki Mas, kalau minat dari katakanlah yang mereka yang kuliah, mereka yang sekolah, minat untuk menjadi seorang announcer atau menjadi seorang pegiat di bidang elektronik, TV atau radio, banyak nggak sih Mas? Banyak, sebenarnya banyak gitu kan ya. Beberapa waktu yang lalu saya sempat ngobrol dengan salah satu mahasiswa dan juga dosen di salah satu perguruan tinggi negeri jurusan komunikasi. Banyak juga peminatnya. Peminat salah satu peminat paling banyak, gitu kan ya. Dan kedua, saya juga tanya ke teman-teman di beberapa radio di sana, Om, ada ini nggak yang pengen ngelamar jadi penyiar nggak? Banyak. Om, ada lowongan nggak di TV ini untuk jadi presenter? Banyak nanyain kayak gitu. Gitu. Jadi sebenarnya intinya media itu mereka masih tahu dan mereka masih suka dan mereka masih minat untuk bekerja ataupun untuk terjun ke dunia itu masih ada. Berarti tinggal kita gali kesempatan dia masyarakat sana untuk mendengar radio sebenarnya, Mas ya. Betul. Karena gini, yang menarik buat saya adalah hampir semua media di Banjarmasin, televisi, radio, media online cetak, banyak teman-teman adik-adik kita, anak-anak kita yang magang di sana. Oh, iya. Gitu. Dari situ kan sebenarnya bukan jadi acuan juga, cuma dari situ kan kita berpikir, oh ternyata ada nih minat. Gitu. Iya. Betul. Oke, Mas Tony, kita nanti ngobrol lagi di podcast Bright Indonesia. Karena memang gini, eranya berubah, zamannya berubah, gitu kan ya. Mungkin zaman-zaman seusia kita, umuran kita, every day, every time, setiap hari hidup kita ada di radio, ada di samping kuping kita, gitu kan ya. Entah itu kita lagi belajar, entah itu kita lagi mandi, entah nggak itu jauh lagi lah pokoknya dari bantal. Sekarang enggak, beda jauh, gitu kan ya. Orang-orang anak-anak generasi sekarang milenial ini kan lo boleh cenderung apa-apa dengan mudah dari handphone. Ketika COVID melanda itu, bahkan kita sempat mengangkat berapa banyak gitu. Nah, masa transisi dari zaman COVID ke yang sekarang ini, di situ saya mulai gerak. Alhamdulillah gitu kan ya. Iklan banyak, gitu kan. Iklan dari kerjasama kontrak kita dengan pemerintahan banyak, dengan SKPD, bahkan dengan beberapa kementerian, dengan produk-produk lokal, produk-produk nasional banyak.